Jumpa lagi di Background Art House Channel. Perasaan namanya kita ganti-ganti ya. Nggak pernah saklek. Nggak, emang kayak gitu konsepnya, selalu kita ganti-ganti ya. Dalam setahun udah berapa kali nggak tahu. Biasanya jatah 12 kali. Oke, hari ini sama seperti minggu lalu, kita akan membahas sebuah komunitas seni atau apapun yang punya naskah lalu dipentaskan atau mementaskan naskah seseorang dalam program ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji panggung, membahas dan mengulas tentang pertunjukan Rumah Seni Lalonget. Kenal kan Rumah Seni Lalonget. Pertunjukannya udah kita tonton. Madura Islam. Rumah Seni Lalonget ada di Sumeneb, Madura ya. Masih kita pernah ke sana. Kita pernah ke sana dan kita nonton pertunjukannya secara live dan kemarin kita tonton lagi. Hari ini kita ulas. Harus diketahui Rumah Seni Lalonget itu pentas di 3 tempat ya waktu itu ya. Iya. Di Solo, bekerja sama dengan Teater Sukanto. Di Studio Mendut. Di Studio Mendut, lalu di Jepara. Iya. Terus sempat jalan-jalan bareng kita ke Dieng, performance art. Nanti akan diulas juga tuh performance artnya, tapi ntar nanti ya. Sekarang kita akan membahas tentang pementasan Rumah Seni Lalonget berjudul Retorika Kerinduan. Seperti biasa, ada sesi ini dulu, sesi bagaimana Iwan dan Ita. Ini kurang Wahyu nih. Oh, iya. Wahyu lagi ada di Sidoarjo. Dia lagi pulang kampung sekaligus bikin acara bicara gerak di sana. Nggak lama, mudah-mudahan segera kumpul lagi. Dan ketika kumpul dia tambah putih ya. Ya. Lagi tugas luar sebagai YouTuber. Dan ini lokasinya masih di Rumah Seni Background. Bisa bayangin nggak Rumah Seni Background? Cuma sayang kameranya cuma satu. Coba kalau misalkan kameranya ada beberapa ya. Di sana yang aku tunjuk itu view-nya langsung Gunung Merapi, bos. Gila. Kawan-kawan semua harus datang ke Rumah Seni Background nanti setelah selesai pandemi. Pas saat ini juga bisa sih datang, tapi ya gitu deh, kalau dari luar kota harus rapid, terus harus ikut prokes. Kita akan bahas pertunjukan Retorika Kerinduan karya Bang Ivan, Bang Ivan Fansuri Basar ya? Ya itulah. Sebenarnya juga aku nggak inget. Nah, apa namanya? Nanti namanya aku sertakan di kolom deskripsi aja ya. Dan kalau kawan-kawan penasaran bagaimana sih Retorika Kerinduan dipentaskan, kawan-kawan bisa saksikan di channelnya Komunitas Seni Lalonget, Rumah Seni Lalonget. Itu nanti linknya akan kusertakan di kolom deskripsi juga. Nah, ini akan kita bahas di tempat yang terbuka. Biasanya kita pakai ruangan tertutup ya, pakai temposkopi. Sekarang ini juga bagian dari temposkopi dan bagian dari Rumah Seni Background. Jadi bagian Rumah Seni Background ada beberapa part, yaitu ada part tempat nongkrong, ada part tempat diskusi, ada tempat pertunjukan. Semuanya mini-mini, kecil-kecil, sederhana. Tapi kita pengen kesederhanaan itulah yang akan membuat wilayah silaturahmi kita tambah kuat. Ya, promosi Rumah Seni Background-nya sampai situ dulu. Ya. Sekarang kita akan bahas Rumah Seni Lalonget dengan Retorika Kerinduan, karya Bang Ivan Fansuri Basar. Maaf Bang Ivan kalau salah nama. Nanti saya nama bagusnya, nama lengkapnya akan kita sertakan di kolom deskripsi. Sekali lagi di kolom deskripsi. Link pertunjukannya juga di kolom deskripsi. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi bagaimana Iwan, Ita mengulas Retorika Kerinduan. Yo, saksikan ya. Ketika dengar Retorika Kerinduan yang dulu aku sempat nonton langsung live di Studio Mendut, itu bener-bener kayak judulnya Retorika Kerinduan. Jadi menonton pertunjukan itu membuat rindu gitu. Jadi karena di sana itu ditampilkan permainan-permainan zaman dulu yang sekarang ini hampir nggak ada ya. Itu bener-bener apa ya? Wow gitu. Terus dengan gaya yang dibuat Bang Ivan itu benar-benar komunikatif,
Terus apa ya, penonton tuh bisa nonton apa gimana ya, nonton tapi nggak berpaling loh, jadi ngikutin terus dari awal sampai akhir. Kalau menurut aku gitu waktu nonton itu. Dan luar biasa banget, dibawa dengan gaya Madura. Bahasanya hampir aku nggak ngerti sebenarnya, cuma aku enjoy menonton pertunjukan Retorika Kerinduan itu. Banyak banget lah hal yang aku dapat dari pertunjukan Retorika Kerinduan. Sebenarnya idenya itu menurut aku sederhana, tapi ketika dikemas dalam sebuah pertunjukan itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Nggak sesederhana idenya itu gitu. Jadi sesuatu yang apa ya, yang wow lah, pokoknya susah ngomongnya ya. Yang jelas pertunjukannya oke banget. Dan ketika melihat penonton waktu itu di Studio Mendut, itu benar-benar apresiasi penontonnya juga oke, mantap lah, keren. harus nonton di link YouTube-nya Rumah Seni Lalonget. Kalau buat aku ya, pertunjukannya Sanggar Seni Lalonget itu yang judulnya itu Retorika Kerinduan itu sebetulnya sama itu seperti kejadian kita saat ini nih, kita maksudnya kami di sini, kerinduan akan sesuatu yang biasa kita lakukan ya. Yang paling jelas ya, kita di seni pertunjukan yang biasa kita lakukan selama hampir setahunan ini itu nggak pernah hampir tidak ada menyentuh sama sekali. Makanya cuma jadi retorika aja, kerinduan kita akan panggung dan segala macamnya itu ya, jadi teori. Ya mungkin nggak tahu Bang Ipan udah punya feeling ke depan apa nggak ngerti itu. Karena apa bisa membuat Retorika Kerinduan? Mungkin kalau aplikasi di pertunjukannya Rumah Seni Lalonget, emang Bang Ipan menceritakan tentang kerinduan tentang masa-masa di desa kecil-kecil main seperti apa. Tapi kalau buat aku itu sama juga, tapi ini apa ya, bentuknya yang beda. Kerinduan kita akan panggung. Kalau itu kalau dengar sekilas tentang judulnya, kalau kemarin sih emang aku pribadi ngikutin juga waktu mereka di Studio Mendut di tempatnya Mbah Tanto, pentas mereka di situ. Yang aku lihat ya, kalau dari segi pertunjukan seni itu termasuk komunikatif ya, padahal yang menonton itu orang-orang di area Magelang dan sekitarnya, istilahnya yang mereka terbiasa dengan berbahasa Jawa. Tapi Bang Ipan dan semua teman-teman di Rumah Seni Lalonget itu membawakan Retorika Kerinduan dengan full bahasa Madura tanpa ada bahasa Indonesia sama sekali. Ada yang tapi lebih dominan bahasa khas Maduranya. Tapi ketika mereka berbahasa Madura, aku pun pribadi, mungkin ada beberapa penonton paham apa yang mau disampaikan Bang Ivan dan kawan-kawan itu. Ibaratnya kita nggak sulit untuk menangkap perbedaan bahasa. Oh, maksudnya ini. Dan itu kadang juga setiap permainan teman-teman di Rumah Seni Lalonget itu seakan-akan kadang ada cukup menggelitik kita, sampai seluruh penonton pun itu waktu itu termasuk gayeng gitu ketika nontonnya itu. Ini maaf, aku yang sekilas yang aku tangkap aja ya. Kalau untuk teknis lebih dalam itu yang jagonya tuh Bang Albi, kalau itu pakar kan. Kalau saya kan sebagai seorang penonton gitu ya. Nah gitu. Terus ketika proses sebelum pentas itu juga mereka berangkat dari Madura jauh-jauh, tapi ketika mereka sampai di situ, aktor pun juga ikut terlibat gitu dalam pemasangan setting, pemasangan lampu. Aku pribadi kan karena ada di situ
melihat aktor-aktornya masih manjat-manjat tuh, masang-masang lampu, masang-masang setting dan segala macam. Jadi Bang Ipan mengajarkan sama teman-teman seni lalongit untuk para aktor-aktornya, ya kamu memang aktor tapi kamu bukan berarti nggak harus ikut masang-masang dan segala macam, tetepan ikut gitu. Kalau dari teknis pertunjukan yang sekilas termasuk rapi, timing mau timing lampu dan segala macam, karena yang ngelampuinnya itu saya tahu orangnya ya, itu Pak Dayat tuh. Oh, agak mungkin dia lebih senior lah untuk ngepasin timing lampu dan segala macam itu. Terus teknis keluar masuk pemain itu sepertinya seakan-akan itu udah melekat dengan mereka, jadi akhirnya ketika masuk keluar terus permainan atraktifnya mereka di atas panggung itu seakan ada oh itu gagal, seakan itu tidak bisa dilihat itu. Mungkin karena Bang Ipan juga tipikal orangnya ya, saya sedikit melihat kan Bang Ipan melatih itu kayak gimana ya. Apa kabarmu, Kak? Bang Abi aja yang hafal. Tapi emang menarik yang itu. Ngerokok dulu ah. Kadang nyangkut tuh gaya ngomongnya itu. Enggak, aku tertarik sama apa Om Pipa Haliam Alayong Gambreng itu loh. Tapi apa sih bahasa Maduranya tuh? Iya. Terus si Hori wah. Bagiku menarik ya. Oke. Wah, kita malah ngerumpi lupa. Iya. Nah, ngerokok dulu, Bang. Oke, kawan-kawan. Tadi ada review dari Iwan dan Nita, memang kurang satu orang sih. Biasanya kita nge-review berempat. Nanti reviewnya ya, secara online. Udahlah online terus capek. Daring. Review daring, web daring, seminar daring, workshop daring. Itu aku tadi sepakat tuh. Oke, tadi udah dijelasin sama Iwan sama Ita bahwa benar-benar retorika ya. Iya. Benar-benar retorika. Ya kan rindu kan? Jadi retorika kerinduan. Kalau misalkan dibilang ketika aku nonton awal-awal itu ya, aku pikir gini, ini di mana retorikanya? Iya. Aku nonton itu loh. Kendi dulu. Aku ngelihat nih ya, aku nonton. So serius seorang teater itu nonton nih. Aku ngelihat itu, terus tiba-tiba terimpuls di diriku, retorika kerinduan. Aku ngomong dalam hatiku tuh, ini retorikanya di mana? Awalnya dulu ya. Iya, aku sempet nanya itu, ini retorikanya sebelah mana coba? Gitu. Tiba-tiba antem pandemi, cedar aja. Itu retorikanya. Kesadarnya pas apa Bang? Pas apa? Pas kita nonton ulang video apa yang dikirimin link Bang Ipan itu. Iya. Retorika kerinduan. Oh iya, sekarang kan rindu ya. Nah, rindu panggung. Walaupun cuman retorika aja, teori aja. Udah retorika aja deh. Ayo kita kumpul, ayo kita ini ujung-ujungnya online juga. Ujung-ujungnya sama kayak waktu pas adegan ini. Jadi ada adegan kan, ada di studio Mendut yang kita tonton, panggung terpisah menjadi dua kan. Iya. Yang satu di prosenium, terus dihantam juga di selasarnya, di bawahnya tuh dihantam juga, dipakai buat setting. Dengan tatanan setting yang menurutku memang memang senior kayak gitu loh. Lampunya, terus settingnya, walaupun ada sisi-sisi yang aku tidak mengerti, misalkan kayak koran disilang-silang itu loh. Iya, sampai detik ini aku yang awam ini nanya, ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Kenapa harus koran ya? Kenapa harus, apakah ada hubungannya dengan, ada adegan yang mereka membaca berita itu loh. Membaca berita itu, apakah ada hubungannya dengan itu, atau hanya bagiku kalau misalkan memang hanya membaca berita sekilas saja, bagiku kenapa itu harus ditempatkan kayak gitu loh. Itu di artistik juga bisa itu apa, ngelambangin apa, ngenyimbolin
kerinduan itu hanya tertuliskan. Iya, bisa jadi kayak gitu. Bacanya ada. Intelijensi. Tak ngobrol. Kamu ketawa aja ke bawah. Repot nih. Banyakan main di marketplace. Iya, but di all of performance seni pertunjuk di seluruh seni pertunjukan, apa yang aku lihat? Apa bang? Kebersamaan keluarga. Nah, itu tadi yang mau aku omongin tapi kelewat. Udah ini kan, udah selesai tadi. Sebenarnya Baru ingat. Nah, baru ingat ngomong bahwa itu tuh kelihatan banget di pertunjukan itu tuh aktor-aktornya itu akrab gitu. Jadi tuh benar-benar hidup karena akrab kan, mungkin sering ngobrol kali ya. Jadi sering ngobrol jadi bukan sering ngobrol, kayaknya memang nggak tahu ini polanya Bang Ivan atau memang polanya Rumah Seni Lalonget yang bikin pertunjukan tidak hanya diperkuat di wilayah keaktoran kayak gitu. Tidak hanya diperkuat di wilayah artistik atau tidak hanya diperkuat di wilayah penyutradaraan. Namun aku melihat dari konsep kebersamaan itu teraplikasi dengan baik. Apalagi kita kan ikut dari mereka datengin kita ke Wonosobo waktu itu. Kita masih ngecamp di Wonosobo. Punya camp. Terus bagaimana mereka bersatunya. Kemudian ada ya kebersamaannya kuat, kental. Artinya selama proses itu aku melihat, wah ini bukan sekedar latihan nih, tapi juga mungkin ya waktu mereka habiskan bersama. Yang jelas kan beberapa orangnya itu kan emang satu kampus, ada satu sanggar. Dan Bang Ivan terlibat di situ juga kan. Itu yang aku lihat yang sangat kuat, walaupun naskah ini hampir dimainkan hampir 90% tuh kayak bahasa Madura. Iya. Pakai bahasa Sumenep. Iya. Bahasa Madura atau Sumenep ya? Ya Madura, Sumenep, Madura. Yang jelas bahasa yang kita nggak ngerti gitu. Artinya apa? Bahasa yang marketibi, menyaman atau apa kayak gitu yang wow. Tapi nyampe. Iya, nyampe. Itu loh yang menarik, nyampe itu. Nyampe. Bahkan waktu itu kan ada anak kecil ya di situ, di penonton ada anak kecil yang itu bener-bener, biasanya kalau anak kecil nonton pertunjukan suka rame sendiri atau malah ngapain gitu, tapi itu bener anak kecil itu ikut tertawa, kayak nikmatin gitu sama pertunjukan itu. Nah itu kalau meminjam istilah Bertolt Brecht berat banget. Agak-agak berat dikit lah. Kalau meminjam istilah Bertolt Brecht, bagaimana fourth wall atau dinding keempat itu dipecah oleh pertunjukan retorika kerinduan, pecah sehingga terjadi interaksi yang tidak rusuh, interaksi antara penonton dengan pelaku itu benar-benar dikemas sama Bang Ivan, itu benar-benar ngeblend, nyatu. Penonton yang tertib, bisa bayangkan pertunjukan jam 8, setengah 7 penonton udah datang. Ngumpul. Yang kita sama sekali nggak nyangka bahwa ini bakal ada penontonnya nggak nih. Tapi tiba-tiba penuh. Studio Mendut penuh. Wow, gitu kan. Terus tertib. Setengah 7 mereka udah ada, lantas dibuka sama Pak Dalang Syekh. Terus bermain. Nah, konsepnya Brecht yang memecah dinding keempat pakai alinasi. Alinasi sehingga menyebabkan V-effect. Sok-sokan saya tabok dulu mulut saya, pok. Maaf sok-sokan. Itu terbuktikan omongan saya kalau beliau ini lebih bisa mendetailingkan dengan bahasa-bahasa akademis. Karena beliau ini sudah lebih pengalaman berpuluh-puluh tahun panggung. Tapi kalau melihat pertunjukannya retorika kerinduan kayaknya itu mau dipentasin kapan aja bisa ya. Jadi, mungkin aku melihat Bang Ivan punya vision bahwa Indonesia atau dunia bakal pandemi.
Bang Ivan punya ilmu. Dia punya vision ke depan. Tapi kalau seniman kan memang begitu kan, darah seniman apapun profesinya dia. Bang Ivan berprofesi sebagai pendidik, tapi dia juga seorang pelaku seni yang total menurutku. Itu benar-benar apa ya? Punya vision ke depan bagaimana retorika kerinduan yang pertanyaanku tadi awal itu loh. Ini di mana retorikanya? Di mana kerinduannya? Toh kita udah tahu kok mainan anak-anak kayak apa. Aku nanya, aku pernah main itu, nggak tahu kalau di Sumenep namanya apa, tapi itu gobak sodor, itu petak umpet, itu apa ya namanya, main perahu-perahuan. Dan itu yang terjadi, sehingga ketika kita aplikasikan, kita aplikasikan ke sekarang, kita waktu pentas gitu kan, kumpul teman-teman, meminjam bahasanya seorang saudara. Apa? Adalah kesenian adalah media untuk membenarkan penindasan. Kayaknya tahu itu siapa itu. Bayangkan saja hampir seluruh pekerja seni, teater terutama, itu honor. Kalau honor paling 400.000, terima 400.000, latihan 3 bulan tiap hari. Tapi seneng kayak gitu loh. Itu kan alat apa, kesenian adalah alat untuk membenarkan penindasan. Kita seneng masalahnya, nggak ada masalah, dan kita tidak merasa ditindas kayak gitu loh. Apalagi pertunjukan amatir ya. Meminjam bahasa yang kamu bacain tuh, Rendra, ya tak pernah pergi, bahwa pemainnya bukan pemain profesional, tapi pemainnya pemain amatir. Artinya amatir tidak dibayar bahkan. Tapi senang. Iya. Udah nggak dibayar, dikritik, ya, habis dibelejeti, nggak kapok. Nggak kapok-kapok, tetap aja Nggak buat. kapok, teater tuh kayak candu. Nah, aku lihat itu di retorika kerinduan itu. Gila. Bener terjadi, Bang Ivan. Terjadi, Bang Ivan. Kita benar-benar rindu sekarang. Biasanya kita bolak-balik Sumenep gitu kan, aman-aman aja. Itu yang uniknya ya, dikira berangkat itu tuh dengan apa ya, persiapan yang matang atau apa. Bayangkan ya, itu mobil mereka berangkat dari Madura tanpa rem tangan, nggak ada handbrake-nya. Nah, itu. Sedangkan datang ke Wonosobo yang jalannya begitu. Jalannya berliku-liku gitu kan, masuk ke studio Mendut yang juga jalannya berliku-liku. Luar biasa. Nah, itu kebersamaan itu loh yang kental betul di Rumah Seni Lalonget. Aku agak sedikit bahas wilayah teknis juga, wilayah teknis yang yang dipertunjukkan. Walaupun sebetulnya ini nggak terlalu penting bagiku, ya, bagi kita nggak terlalu penting. Udahlah, teater masa bicara teknis mulu. Aku melihat memang tidak adanya aktor kuat. Di situ. Semuanya sama. Aktor tuh sama, tidak adanya aktor kuat. Nggak ada yang muncul salah satu. Tidak ada yang muncul di wilayah keaktoran, tidak ada yang muncul. Artinya aku nggak ngerti ini memang konsepnya Bang Ivan sebagai sutradara atau memang Bang Ivan sudah paham betul kualitas keaktoran, tapi di situ hampir tidak dimunculkan. Iya. Imbang ya. Semuanya sama, setara. Iya. Satu rasa sama rata. Iya. Aku melihat tidak ada kompetisi aktor dalam satu buah pertunjukan. Biasanya kalau aku melihat pertunjukan ada kompetisi aktor nih di dalamnya. Kayak ibaratnya ini ada satu orang yang dia bisa salto atau apa, akhirnya di pertunjukan itu dimunculkan kayak gitu. Itu ada bagaimana permainan celurit itu ada lompat harimau dan lain-lain, tapi itu sedikit gitu, tidak ada eksibisi tubuh. Bahasanya keren ya, eksibisi tubuh. Di wilayah artikulasi, udah bahasanya bahasa Madura, penggunaan bahasa Indonesianya hanya sekitar 10%. Ya makanya yang aku lihat, apa kabarmu, melukiskan bagaimana akhirnya kebudayaan itu jauh sekali. Berinding. Iya kan? Bagaimana Bang Ivan memunculkan kalimat-kalimat yang
di artifisial, sehingga seolah-olah jauh, seolah-olah bermain-main itu udah nggak ada, seolah-olah kita semua terjebak pada wilayah industri, seolah-olah hidup hanya di sosial media. Dan terjadi saat ini, walaupun keaktorannya nggak kuat, bagiku keaktorannya nggak kuat. Terus di wilayah penyutradaraan, kayaknya Bang Ivan makin banyak makan soto sabar namanya. Dia mungkin ya, tapi karena Bang Ivan juga aku ngelihat juga parasnya bijak ya. Dia ngelihat ya wis ngene wae lah kayak gitu loh. Enggak muncul. Dan yang muncul yang kuat malah di wilayah artistik. Kita tahu lah Pak Brodai itu seperti apa kerasnya. Pertunjukan retorika kerinduan karya Fansuri Basar. Itu baru aku ingat. Nah, Bang Ivan Fansuri Basar. Enggak, Fansuri Basar. Nah itu Bang. Padahal saya ikut Instagramnya Abang, lupa Bang. Benar-benar memberikan satu buah retorika kerinduan saat ini, bahwa kerinduan hanya retorika dan kita hanya ketika kita rindu kita hanya bisa berretorika. Wilayah teks yang sangat idenya sangat sederhana. Menurutku wow. Amazing. Supaya lebih jelasnya, kalau kawan-kawan penasaran bagaimana kebersamaan itu diciptakan di atas panggung lewat retorika kerinduannya Rumah Seni Lalonget, silahkan nonton. Linknya ada di kolom deskripsi kita. Ingat kalimatnya Nano, Om Nobertus Riantiarno. Oh iya. Om Nano Riantiarno Teater Koma. Dia bilang bahwa sebuah teks naskah lakon harus menimbulkan multitafsir, sehingga semua orang, semua penikmat teater itu bisa masuk ke dalam wilayah peristiwa yang diciptakan. Serius amat diskusinya. Luar biasa buat Rumah Seni Lalonget. Ditunggu lagi karya-karya berikutnya. Biar bisa kita ulas. Kalau kita ulas kan kita punya konten. Ya. Pokoknya siapa aja yang nonton ini, kalau ada pertunjukan yang mau diulas, monggo silakan. Kirim linknya ke kolom komentar kami, lalu nanti kita tonton, terus kita ulas setiap hari Jumat barokah. Kita akan tayangkan lewat ngaji panggung. Sekarang udah sesi kedua. Lalu ruang Background Art House atau Rumah Seni Background, kenapa namanya berubah jadi Background Art House Channel? Ketika di RSB banyak banget channelnya. Makanya kita ganti. Untuk Bang Ivan dan Rumah Seni Lalonget, Jufri, Hori, siapa lagi, Holly, banyak namanya, hampir sama semua. Berkarya terus Bung, berkarya terus Bang. Nanti doakan kami bisa ke Sumenep lagi, sehingga kita bikin daily vlog. Kalau ada yang mau ke Rumah Seni Background, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng, syukur-syukur bikin konten bareng. Ada ide apa, monggo datang aja. Tentunya dengan prokes ya, protokol kesehatan. Terima kasih atas pertunjukan yang ciamik Rumah Seni Lalonget. Ditunggu karya-karya berikutnya. Dan jangan lupa, kalau misalkan Anda punya waktu untuk menggerakkan sedikit jempol Anda untuk subscribe, like, and comment, serta share, kami akan sangat dengan senang hati. Kawan-kawan seni pertunjukan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ingin berkunjung ke kami. Tentunya sekali lagi catatannya, protokol kesehatan harus dipenuhi. Silakan datang. Rumah Seni Background ada di Dusun Cageran, RT 25, benar ya? RW 9, Taskombang, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Monggo, silakan datang. Cukup sekian dulu. Sekali lagi terima kasih Rumah Seni Lalonget, terima kasih juga Padepokan Seni Madura, terima kasih juga Kamatriatra Malang, Jawa Timur. Terima kasih juga kepada Lek Ponijo dan Lek Sri yang merelakan tempatnya kita acak-acak sehingga jadi rumah kesenian. Terima kasih juga untuk seluruh warga Taskombang yang mengerti betul kalau tiap pagi sampai malam isinya ngobrol terus ya di sini. Terima kasih semuanya.
Silakan tonton kami terus, saksikan kami terus. Jangan lupa berkreativitas, tetap jaga kesehatan. Salam bahagia dan panjang umur. Proses karya.